Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen. Perkenalkan, saya Fitria Suryatun, dosen tetap Prodi Kebidanan Purwokerto, Program Diploma 3 Poltekkes Kemenkes Semarang. Latar belakang pendidikan saya adalah Magister Kesehatan. Sebagai dosen, saya wajib melaksanakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam keseharian saya. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh adalah Kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti dalam program studi kebidanan Purwokerto, program Diploma 3 dengan bobot 2 SKS teori. Mata kuliah disampaikan dalam pembelajaran tatap muka Student Center Learning menggunakan pembelajaran Discovery Learning yang mencakup DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi dan RPS yang dapat diakses oleh mahasiswa secara mandiri melalui LMS yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Semarang, yaitu e-learning healthy. Interaction pada mata kuliah ini meliputi komunikasi dua arah berupa diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi. Assessment ataupun sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini mencakup formatif untuk menilai proses yang dilakukan melalui kuis, tugas individu dan kelompok. Selanjutnya, assessment sumatif untuk menilai akhir berupa UTS dan UAS. Untuk sistem penilaian, kemampuan mahasiswa dievaluasi dengan nilai evaluasi tengah semester yaitu 30%, kemudian evaluasi akhir semester 30%, tugas 25%, dan kuis 15%. Adapun untuk soal UTS dan UAS menggunakan rubrik multiple choice question atau MCQ. Disiplin mata kuliah pada mata kuliah ini adalah mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana, merupakan mata kuliah Prodi D3 Kebidanan yang memiliki kemampuan untuk memahami konsep kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, konsep kependudukan di Indonesia, perkembangan dan program KB di Indonesia, masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi, rumor dan fakta yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak, deteksi dini gangguan reproduksi, teknik pelayanan kontrasepsi, strategi konseling berimbang, dan edukasi pada asuhan kebidanan keluarga berencana, evidence based dalam asuhan kebidanan KB dan kesehatan reproduksi yang berfokus pada upaya preventif, promotif, dan deteksi dini terhadap komplikasi. Kemampuan yang diharapkan ditunjukkan dalam capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran lulusan yang dicapai mata kuliah ini adalah 1. Lulusan mampu menguasai keilmuan kesehatan perempuan dan keluarga berencana dan keilmuan lain yang menunjang praktik. 2. Lulusan mampu melakukan komunikasi, edukasi, dan konseling dalam upaya promotif dan preventif dengan media dan metode yang relevan bagi optimalisasi kesehatan perempuan, keluarga, dan masyarakat pada asuhan kesehatan perempuan dan keluarga berencana, termasuk masalah kanker, jantung, kesehatan otak, uronepron, KIA, DM, malaria, dan hati. 3. Lulusan mampu melakukan asuhan kesehatan perempuan dan keluarga berencana dengan pendekatan manajemen kebidanan pada neonatus bayi dan balita, termasuk dengan masalah kanker, jantung, kesehatan otak, uronepron, KIA, DM, malaria, dan hati dengan prinsip universal precaution dan patient safety di berbagai fasilitas pelayanan kebidanan dan komunitas.
Capaian pembelajaran pada mata kuliah dituangkan ke dalam 14 tatap muka dengan rincian sebagai berikut: konsep dasar kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan konsep kependudukan, kesehatan reproduksi dalam siklus kehidupan, masalah kesehatan reproduksi, kekerasan dan pemerkosaan, pelecehan seksual, single parent, perkawinan usia muda, dan perkawinan usia tua. Teknik pelayanan KB tanpa alat dengan alat, teknik pelayanan alat kontrasepsi metode oral, teknik pelayanan alat kontrasepsi metode suntik, teknik pelayanan alat kontrasepsi metode IUD, implan, kontrasepsi mantap. Evidence based dalam asuhan kesehatan perempuan dan KB, serta program kebijakan pemerintah terkait kesehatan perempuan dan KB. Kemudian, komunikasi, edukasi, dan konseling terkait upaya promotif dan preventif pada asuhan kesehatan perempuan dan keluarga berencana, asuhan kebidanan pada kesehatan perempuan dan KB, deteksi dini gangguan reproduksi, pendokumentasian asuhan kesehatan perempuan dan keluarga berencana. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah collaborative learning dan case study yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program belajar melalui interaksi dan kerjasama antar mahasiswa. Metode ini juga untuk melatih mahasiswa saling bekerja sama sehingga melatih keterampilan sosial, emosional, profesional dengan metode pembelajaran yang relevan. Diharapkan mahasiswa menjadi lebih aktif dan kritis. Metode yang digunakan yaitu dengan ceramah interaktif dan diskusi kelompok. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini terdiri atas textbook, kemudian buku teori kesehatan reproduksi yang saya tulis, dan juga saya memuat bahan ajar, pembelajaran, dan materi-materi yang sudah diupload dalam e-learning healthy. Tidak lupa, saya juga mengintegrasikan jurnal ilmiah karya saya dan dosen lain ke dalam mata kuliah ini sehingga mahasiswa memiliki wawasan terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana untuk mahasiswa program studi kebidanan Purwokerto, program Diploma 3, jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang. Berikut ini merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak-mbak semua, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mungkin saya minta yel semangatnya dulu ya. Ya, mulai sudah tahu jawabannya apa? Semangat pagi, berarti jawabannya apa? Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Oke, ya. Sebelumnya, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum kita memulai kegiatan hari ini, monggo perwakilan kelas untuk bisa memimpin berdoa agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Monggo silahkan. Duduk siap. Berdoa mulai. Cukup? Ya, terima kasih. Mungkin nanti sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, monggo silahkan bisa di LMS mbak-mbak semua bisa untuk diisi presensinya terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pembelajaran, monggo silahkan untuk bisa dibuka LMS-nya untuk men-scan barcode yang sudah disiapkan. Sudah semuanya? Sudah. Oke. Ya, saya cek dulu.
Ya, berangkat semuanya ya. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar bersama tentang tadi apa? Yaitu kesehatan reproduksi remaja. Ya, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran hari ini, ya pada kali ini atau sesi ini, mbak-mbak semua bisa menjelaskan ya. Setelah akhir sesi ini bisa menjelaskan tentang yang pertama adalah konsep kesehatan reproduksi remaja. Kemudian yang berikutnya mampu untuk menjelaskan perubahan pubertas pada remaja, kemudian masalah kesehatan pada remaja, serta peran bidan dalam kesehatan remaja. Materi ini erat kaitannya dengan materi kita sebelumnya, yaitu tentang review alat reproduksi pada perempuan gitu. Mungkin sebelumnya kemarin sudah saya jelaskan, masih ingat? Masih ya, ada beberapa organ reproduksi perempuan, yaitu ada eksterna dan interna. Ya, yang pertama adalah alat reproduksi perempuan yang eksternal. Mungkin ada yang bisa membantu saya? Mbak Ulida, ya monggo silahkan. Menjawab Bu, ada monopubis, labia mayora, labia minora. Ya, terima kasih ya, jawaban yang bagus ya. Tadi kita sudah belajar kemarin adalah alat reproduksi eksterna, yaitu ada labia mayora, minora, ada mon pubis ya atau mon veneris, dan juga ada vestibulum. Kemudian yang berikutnya lagi adalah alat genitalia interna. Ya, ada yang bisa menjawab, membantu saya mungkin? Ibu izin menjawab. Untuk alat kelamin interna itu ada vagina dan serviks. Iya, vagina dan serviks. Ya, jawaban yang benar, ada vagina, ada serviks di dalamnya, kemudian ada uterus dan ada ovarium. Iya, baik. Berarti untuk materi yang kemarin mbak-mbak semua sudah bisa memahami. Kita lanjut untuk materi yang sekarang, yaitu tentang kesehatan reproduksi ya. Jadi sebelum kita mengetahui kesehatan reproduksi remaja, kita tahu dulu apa itu kesehatan reproduksi. Ada yang bisa membantu saya mungkin? Izin menjawab Ibu, untuk kesehatan reproduksi itu sendiri adalah keadaan di mana sehat secara fisik, mental, serta sosial yang utuh. Bukan hanya terbebas dari penyakit ataupun kecacatan yang berkaitan dengan fungsi serta proses reproduksi. Ya, terima kasih. Jawabannya sudah tepat sekali ya. Kita beri aplaus dulu untuk Mbak Sora. Ini adalah referensi dari WHO, di mana kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik ya, kemudian mental dan sosial secara utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem fungsi dan proses reproduksi. Jadi di sini ternyata untuk kesehatan reproduksi itu sangat menyeluruh gitu. Jadi sehat itu terutama untuk reproduksi bukan hanya dari fisik saja, tapi juga mental dan juga sosial ya, terkait dengan sistem fungsi dan juga alat reproduksi. Kemudian yang berikutnya, kita juga harus tahu apa itu remaja. Ada yang tahu apa itu remaja? Saya Bu, remaja merupakan individu yang sedang mengalami masa peralihan secara berangsur mencapai kematangan seksual, mengalami perubahan dari jiwa anak-anak menjadi dewasa, dan mengalami perubahan ekonomi dari ketergantungan menjadi relatif mandiri. Iya, jawabannya sudah cukup bagus ya. Mungkin bisa dipersingkat lagi, intinya remaja itu apa? Remaja itu adalah di pertengahannya, peralihan, itu seperti itu. Oke, baik. Ya, jadi mungkin saya jelaskan kembali ya, di mana remaja adalah merupakan individu yang sedang mengalami masa peralihan. Kemudian yang berikutnya kita juga harus tahu juga terkait dengan apa sih yang terjadi, perubahan apa yang terjadi pada remaja, terutama terkait dengan perubahan fisiknya ya. Mungkin gambarnya di situ malu-malu lah, kok saya jadi
berbeda ya. Dulunya badan saya biasa saja, kok sekarang sudah ada yang berubah gitu ya. Jadi ada beberapa perubahan yang terjadi, terutama pada laki-laki nih. Ada yang bisa membantu kira-kira apa sih perubahan dari anak-anak kemudian menjadi remaja? Ya, suaranya ya, suara laki-laki itu menjadi lebih besar karena biasanya juga tumbuh jakun gitu. Oke, berarti kalau sudah tumbuh jakun bukan lagi anak-anak gitu ya. Kemudian ada juga pertumbuhan rambut ya, pertumbuhan rambut di tempat-tempat tertentu gitu. Misalnya di mana? Ya, di kemaluan, kemudian di betiak ya, kemudian di kaki juga biasanya tumbuh juga gitu. Jadi muncul rambut-rambut. Begitu juga perempuan pun sama gitu, sama laki-laki. Jadi yang awalnya tidak ada bulu-bulunya kok sekarang tumbuh bulu. Nah, itu juga harus diedukasi. Kita harus memberitahu kepada anak-anak yang menjelang remaja bahwa ini adalah perubahan yang normal, itu seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah perempuan ya. Tadi selain tumbuh bulu juga ada pertumbuhan di payudaranya yang awalnya tidak membesar menjadi membesar ya. Kemudian di organ-organ yang lain ya, misalnya bokongnya menjadi lebih seksi ya, kemudian pahanya dan sebagainya. Ini perubahan dari masa anak-anak ke remaja. Ini yang terjadi pada perubahan fisik. Kemudian yang berikutnya ya, dari perubahan-perubahan tadi bisa menimbulkan sebuah masalah pada remaja. Yang pertama diakibatkan karena perubahan fisik ya. Biasanya perempuan itu karena ketidaktahuan akan mengalami masalah saat menstruasi ya. Misalnya apa? Nyeri saat menstruasi, atau mungkin kadang menstruasinya tidak teratur. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa diakibatkan karena tadi adanya proses perubahan dari anak-anak menjadi remaja. Berikutnya adalah perubahan emosional tadi ya, di mana ada rasa ingin tahu dan juga mencari jati diri. Jadi pada masa remaja itu mereka masih mencari jati diri, belum mengetahui seperti apa dirinya sendiri, sehingga dia meniru tokoh ya. Misalnya tokoh apa? Tokoh anime gitu, atau mungkin apa ya sekarang sedang ngetren. Jadi kita meniru, oh ya K-pop gitu ya, pakaiannya yang nyentrik-nyentrik gitu, nirulah gitu, karena mereka di tahapan ingin tahu dan meniru gitu, seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah masalah gizi ya, karena ada perubahan, adanya menstruasi, kemudian pola makan yang mungkin ya sekarang kan di era sekarang ya, remaja-remaja itu sering mengkonsumsi makanan-makanan yang fast food, junk food gitu, sehingga akan berdampak ya, apalagi dengan adanya perubahan tubuhnya bisa berdampak terhadap gizi pada remaja ya. Berikutnya adalah pergaulan bebas. Itu diakibatkan karena tadi perubahan emosional, rasa ingin tahu, kemudian ingin mencari jati diri. Salah satu dampaknya adalah adanya pergaulan bebas ya, sehingga bisa menimbulkan penyakit ya, HIV, penyakit menular seksual, kemudian narkoba ya, dan juga dampak-dampak yang lain yang diakibatkan karena pergaulan bebas. Nah, kemudian yang terakhir adalah peran bidan ya dalam kesehatan reproduksi remaja. Jadi kita pertama adalah sebagai edukator, yaitu memberikan informasi ya sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian konselor adalah mendengarkan dan membantu dalam mengambil keputusan ya. Begitu juga memberikan pelayanan, kita memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan wewenang kita seorang
bidan. Kemudian yang berikutnya melakukan deteksi dini pada masa remaja, apakah ini masuk dalam ranah yang normal atau fisiologis atau sudah mengalami komplikasi sehingga harus dilakukan tindakan yang lebih lanjut ya. Berikutnya adalah advocate, yaitu membantu untuk melindungi hak dan keselamatan dari remaja jika mengalami suatu permasalahan ya. Kemudian yang terakhir adalah kolaborator, di mana kita bekerja sama dengan tim ya untuk menangani kasus-kasus ya terkait dengan kesehatan reproduksi ya. Dari sini saya kira cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Monggo silahkan. Saya Bu, izin bertanya, bagaimana peran bidan jika menghadapi remaja yang mengalami anemia? Terima kasih. Pertanyaannya bagus, bagaimana kita seorang bidan ya nantinya jika kita sudah di bidan kemudian menghadapi kasus remaja yang mengalami anemia ya. Kebetulan ini terkait dengan penelitian saya ya, di mana pemerintah juga mempunyai program ya terhadap kesehatan remaja. Salah satunya adalah dengan memberikan tablet tambah darah ya, baik yang apakah kekurangan zat besi ataupun tidak. Jadi menyeluruh semua remaja itu diberikan tablet tambah darah, bukan hanya ibu hamil saja tapi juga remaja. Itu seperti itu ya. Jadi biar tablet tambah darah kan menakutkan, sehingga program pemerintah itu diberi nama dengan namanya mengkonsumsi pil cantik gitu, sehingga orang yang mengkonsumsi atau remaja yang mengkonsumsi akan merasa lebih cantik gitu, sehingga untuk menarik perhatian ya, sehingga remaja pun akan senang untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Begitu bisa dipahami? Oke, terima kasih. Baik, mungkin ada sedikit kuis ya untuk bisa menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini. Yang pertama ya, ada yang bisa menjawab? Tujuan menjaga kesehatan reproduksi adalah Mencegah penyakit. ya, mencegah penyakit. Coba jawabannya yang betul apa? Oh iya, pinter. Berikutnya, nah, perubahan primer ya, perubahan primer pada remaja tadi sudah disampaikan? Sudah. Apa kira-kira? Oh ya, kalau yang perempuan? Menstruasi. Jawabannya betul apa salah ya? Betul. Betul. Oke, kemudian yang berikutnya. Ya. Ya, salah satu perilaku hidup sehat adalah ya, saya kira ini sudah dengan merem ya. Iya, pinter semua. Kemudian yang terakhir. Nah, peran bidan dalam kesehatan reproduksi remaja. Kira-kira apa? Iya, memberi informasi sesuai kebutuhan. Oke. Saya kira itu berarti kalau sudah menjawab kuis dengan baik, berarti semua mahasiswa sudah mampu dan memahami dari materi yang kita berikan pada pagi hari ini. Untuk materi sudah saya upload di Healthy, monggo nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya. Kemudian tugas yang terakhir adalah tentang tadi. Nah, ini ya, nanti bisa dikumpulkan ya, ditulis tulis tangan, nanti dikumpulkan setelah pembelajaran ini selesai. Ya, mungkin sekilas ada yang bisa menjawab dari kasus yang sudah saya berikan? Perkenalkan, saya Akila. Izin menjawab Ibu. Jadi mengatasi nyeri menstruasi itu dapat dengan memberikan edukasi bahwa nyeri menstruasi hari pertama itu hal yang sangat normal, jadi tidak perlu pengobatan khusus, namun bisa dilakukan terapi non farmakologi seperti kompres hangat dan istirahat yang cukup. Namun jika nyerinya terus berlanjut bisa
menghubungi dokter yang terdekat. Seperti itu. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Mbak Akila. Oke, terima kasih ya. Saya kira itu nanti yang lain dicatat ya. Maksudnya tugas ini monggo bisa ditulis tangan kemudian dikumpulkan sebagai penilaian untuk tugas individu. Ya, mungkin saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini ya. Materi yang saya berikan berdasarkan referensi yang sudah saya upload di Healthy dan juga hasil penelitian saya dan juga tim dosen di Prodi Kebidanan Purwokerto. Saya kira cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul qouli wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sama-sama. Demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Semarang, khususnya mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan sertifikasi dosen. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada jurusan kebidanan dan jajaran Direktorat Poltekkes Kemenkes Semarang, rekan sejawat dan teman-teman mahasiswa. Saya Fitria Suryatun, pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.